Indonesia. Indonesia representing Southeast. Tidak ada istilah main-main sekarang karena kita ingin ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saudara, undian putaran nasional Liga 4 dinilai publik janggal. Komisi 10 DPR RI mendesak PSSI memberikan sanksi tegas bagi para pihak terkait. Karena memang kompetisi dan liga inilah sebagai wadah, sebagai sumber kita untuk memperoleh atlet-atlet sepak bola nasional yang akan memperkuat timnas kita ke depan. Melalui keterangan tertulis, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara, kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Udah tahu gitu, karena kita udah bertahun-tahun Mbak lihat cara drawing yang benar di Liga Champions, bagaimana seorang pengambil undian tuh mengambil bolanya dari ball, terus membukanya, meletakkan bagian-bagian komponen bola di meja dan mengeluarkan kertas yang bisa dibaca oleh hadirin yang datang dan juga kamera. Habis itu kemudian zoom in ke nama klub yang diambil dari undian. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa ya publik nih udah pintar sekarang. Pelaku drawing Liga 4 meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, Bapak Ahmad Riyad. Itu makin kesini makin kocak, boy. Karena pasalnya Ketua Asprof dari Jawa Timur, Bapak Ahmad Riyad, itu bilang kalau misalnya orang yang melakukan drawing ini tangannya sakit dan nggak bisa berkegiatan dengan normal di atas meja. Ya ampun. Pak, kalau mau ngiburin tuh minimal pinter dikit lah. Ini katanya tidak bisa melakukan aktivitas di atas meja, makanya dia membuka drawing itu di bawah meja. Tapi aku kok kurang percaya ya. Katanya nggak bisa beraktivitas di atas meja. Ini waktu ngangkat kertas ini kan di atas nih. Kan bisa berarti tangannya di atas meja. Terus yang kedua, kalau misalnya bola ini diangkat, dibuka di atas kertasnya, ini kan bolanya paling seberat bola pingpong. Emang bola pingpong seberat apa sih? Jadi menurutku alasannya terlalu mengada-ngada sih. Udah positif thinking aja. Mungkin dia rabun dekat kan, jadi lihat kertasnya itu agak jauhan biar jelas tulisannya. Kalau nggak gitu ya dia kebelet pipis lah ya, makanya dia megangin yang bawah. Ini adalah wawancara yang dilansir dari Jawa Post, boy. Kalian bisa lihat di atas di paragraf pertama ya. Ketua Asprof Ahmad Riyad mengonfirmasi adanya permintaan maaf dari Desi Arfianto. Nih buat lo yang nggak tahu, Desi Arfianto nih bapak ini nih. Doi bilang ia disebut tidak bermaksud buruk dalam pelaksanaan drawing yang bermasalah. Bahkan Ahmad Riyad di sini menjelaskan kondisi kesehatan Desi menjadi faktor utama kekacauan tersebut. Desi mengalami keterbatasan gerak pada tangannya saat drawing berlangsung. Makin kesini makin kagak masuk akal, ya ampun. Pertama nih ya, kemarin udah terungkap fakta kalau misalnya drawing ini adalah merupakan sebuah rekaman ulang yang disiarkan secara langsung. Yang bersangkutan nih Pak Desi ini sekarang lagi di Saudi dampingin timnas U17 sama Pak Sekjen Yunus Nusi. Pertanyaannya, kenapa kalau misalnya udah tahu dia sedang bermasalah, tetap dia yang melakukan drawing? Dan pertanyaannya, kenapa tetap diupload sama PSSI? Coba menurut kalian gimana nih, boy? Apakah makin kesini makin ya udahlah terserah mau Liga 4 mau kayak gimana terserah, atau kita harus lebih kritis lagi nih sama Liga Nasional kita nih? Atau ya udah kita dukung timnas saya, udah timnas. Ini liga Kungfu Panda, Mortal Kombat, Basara ini terserah mau ngapain Kalian percaya nggak ada mafia bola? Kalau kalian lihat video pengundian Liga 4 bola Indonesia kayak gini, kira-kira itu jujur atau di bawah meja itu udah disiapkan kertas yang diselipkan buat ngatur siapa aja yang ditempatkan? Walaupun Pak Erick Thohir sudah memerintahkan drawing Liga 4 diulang, tetapi pelaku drawing Liga 4 yang kemarin harus diperiksa. Siapa sih orang yang telah melakukan drawing Liga 4 dengan cara yang tidak transparan ini? Ya, intinya beliau adalah salah satu ketua Asprof di Indonesia, Ketua Asosiasi Provinsi. Selain Ketua Asprof, beliau juga memegang 2 jabatan di PSSI. Artinya sebenarnya beliau orang dalam PSSI. Justru sangat aneh, orang yang sudah lama bekerja di PSSI kenapa melakukan hal seperti ini. Tapi demi transparansi, PSSI harus periksa orang ini. Kalau terjadi hal-hal seperti ini atau masih ada oknum-oknum di dalam wadah PSSI itu yang melakukan hal-hal kecurangan seperti ini, ya
saya meminta dan teman-teman di Komisi 10 juga meminta agar ini dibersihkan. Jangan sampai ini menjadi kerikil-kerikil yang mengganggu pelaksanaan dari blueprint PSSI yang sudah ditetapkan. Kalau kita flashback ke tahun 2015, Komite Etik PSSI di kala itu berani memeriksa Ketua Umum PSSI Johar Arifin. Jadi Ketua Umum PSSI-nya diperiksa, disidang, dan dihukum. Kalau Ketua PSSI saja bisa diperiksa, masa Ketua Asprof tidak bisa? Apalagi Pak Erick Thohir sudah membentuk Komite Etik dan Komite Banding untuk PSSI yang transparan dan bersih. Mudah-mudahan PSSI betul-betul berbenah untuk jadi PSSI yang transparan dan bersih. Alhamdulillah. Berpemain kita yang U20 sekarang ini itu pemain U17. Oke. Yang Piala Dunia. Ditambah yang dari EPA kita. EPA ya. Please nih ya PSSI, gue udah ala-ala pundit, tolong nggak usah dipanggil lagi tuh lah yang namanya Coach L Kumis, L Sujud Syukur, alias L Evaluasi. Udah please tolong nggak usah dipanggil lagi dia. Bayang kalau Boy, ini generasi yang lolos Piala Dunia ini ketika masuk ke U20 ketemu sama pelatih-pelatih yang berputar-putar. Strateginya cuma letter U, ya kan? Kalau nggak ke sana nggak ada pergerakan lah dari pemain gitu. Terus jarak antar lininya kejauhan, backupnya susah. Tolong nggak usah dipanggil lagi tuh lah. Permainan timnas U20 itu dinilai sangat jelek. Nah mulai itu netizen mengkritik Coach Indra Safri. Dan akhirnya ketemulah bahwasanya di laman Instagramnya Coach Indra Safri memasang bio seperti ini. Ya, prestasi-prestasi dari Coach dipasang di sini. Juara AFF 2013, juara AFF 2018, dan juara AFF 2024 serta medali SEA Games emas 2023. Aku juga heran ya, kenapa Coach sampai memasang ini gitu loh. Apa untuk ngasih tahu orang bahwasanya dia itu pelatih tersukses Indonesia? Ya menurutku nggak perlu. Kenapa? Karena pelatih kelas dunia pun nggak ada yang bikin seperti ini. Pelatih terbaik dunia Pep Guardiola, coba lihat, nggak ada loh. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti nggak ada bikin prestasinya di sini. Pelatih Jose Mourinho nggak ada bikin prestasinya di bio IG-nya. Padahal kalau kita lihat ya, 3 pelatih itu ya prestasinya waduh segunung, nggak ada apa-apanya ini loh. Tapi mereka nggak sombong memasang itu di IG-nya gitu loh. Jangan lagi sebut pelatih Indra Safri dengan timnya, pelatih Coach Nova Arianto dengan timnya. Sebut mereka pelatih tim nasional Indonesia. Jangan lagi sebut pemain-pemain adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora, pemain Liga 1, pemain dari daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia, mereka semua adalah membela tim nasional Indonesia untuk kebanggaan bendera merah putih, pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia. Case closed. Tidak ada lagi nama-nama yang lain.